Baik teman-teman, kita lanjutkan materi reading kita. Jadi di reading kemarin ya yang kita pelajari, teman-teman nanti akan dikasih waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Nah, tipsnya teman-teman jangan membaca teksnya dulu ya, tapi membaca soalnya dulu. Karena nanti kalau kita membaca teksnya dulu itu bakal membuang waktu dan tidak semua informasi yang ada di teks itu juga ditanyakan, teman-teman. Setiap teks itu biasanya cuma diikuti 10 soal seperti itu. Nah, kemudian vocabnya teman-teman nanti akan sangat membantu dalam mengerjakan reading ini. Jadi, semakin banyak teman-teman latihan dan mencatat vocabnya, nanti akan semakin teman-teman banyak vocab dan bisa mengerjakan TOEFL seperti itu. Nah, kemudian dari membaca soalnya dulu nanti, teman-teman akan tahu apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja di setiap paragraf ya, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster atau menggerombol di satu titik di dalam teks, teman-teman. Nah, atau teman-teman harus menarik suatu kesimpulan berdasarkan informasi kecil yang ada di dalam teks. Nah, kemarin untuk jenis soal, sorry, untuk jenis cara pertama ya, yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah jenis soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, yaitu soal-soal yang menanyakan yang pertama ada main idea atau gagasan utama atau ide pokok ya. Kalau nggak gitu idea organization atau pengembangan ide, atau tone, purpose, sama course. Jadi tone itu adalah suasana hati penulis, purpose itu tujuan atau maksud penulis tersebut, kemudian course itu bidang keilmuan apa yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah belajar teknik yang kedua yaitu scan dan skim atau mencari informasi di dalam teks ya, yaitu jenis soal yang menanyakan apa namanya? Specific information atau informasi kecil yang ada di dalam teks, teman-teman. Yaitu antara lain yang pertama ada locate information atau teman-teman disuruh mencari letak di mana penulis menyebutkan suatu ide atau gagasan gitu ya. Kemudian pronoun reference itu rujukan kata ganti. Kemudian stated detail, informasi yang ada di dalam teks. Unstated detail itu informasi yang tidak ada atau yang salah mengenai topik yang ditanyakan di dalam teks. Dan soal vocabulary. Nah, hari ini kita akan belajar teknik ketiga, namanya adalah make an inference atau menarik suatu kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks, teman-teman. Nah, jadi jenis soal make an inference ini adalah cara menjawab yang mana jawabannya di pilihan A, B, C, D itu nggak ada di dalam teks. Oke, maka teman-teman nanti harus menarik kesimpulan atau membuat kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya, teman-teman menarik kesimpulan itu adalah inference itu sendiri. Nah, inference itu artinya kesimpulan atau kemungkinan yang kita buat berdasarkan informasi kecil di dalam teks mengenai topik yang ditanyakan. Nah, nanti biasanya di soal itu ada kata implied atau inferred, teman-teman. Implied atau inferred artinya disimpulkan, kalau nggak gitu likely atau probably artinya mungkin. Nah, cara menjawabnya, teman-teman baca soalnya dulu, cari kata kunci yang ditanyakan, kemudian nanti cari di teks kata kunci yang ditanyakan tadi letaknya di mana. Kemudian teman-teman baca kalimat tersebut dan dipahami ya. Kemudian cari A, B, C, D yang paling ada sambungannya atau yang paling masuk akal, yang paling relevan dengan kalimat tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, ada kata mungkin. Kenapa? Karena kalau teman-teman cek pilihan A, B, C, D, Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, sama Moana di dalam teks tidak akan menemukan satupun, teman-teman. Ya, nah inilah jenis soal inference. Jadi kita disuruh nebak, suruh mencari yang kira-kira seperti itu. Nah, cara menjawabnya di situ soal apa kata kunci di soal adalah kata dalam bahasa Hawaii, yang mana itu dibahas di paragraf 1, lebih tepatnya di kalimat pertama dan kalimat kedua ya. Nah, kalimatnya berbunyi, bahasa Hawaii itu merupakan bahasa yang merdu di mana atau yang di dalamnya semua kata dalam bahasa Hawaii itu didapat dari susunan A, B, C, D, E yang terdiri dari hanya 12 huruf saja. Nah, kalau alfabet kita 26 ya, teman-teman. Tapi kalau di Hawaii hurufnya hanya ada 12, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O dan 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P, W. Nah, setiap suku kata dalam bahasa tersebut berakhiran dengan huruf vokal, yaitu A, I, U, E tadi. Dan dua konsonan itu nggak boleh gandeng, nggak boleh muncul bareng.
Nah, berarti kita cek ABCD yang tidak memenuhi unsur tadi atau tidak memenuhi aturan kata dalam bahasa Hawaii tadi ya. Yang alfa mahalo, di situ ada 3 suku kata, teman-teman, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu a, dan o, dan huruf konsonannya, yaitu m, h, sama l-nya itu nggak gandeng. Berarti yang alfa ini mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti jawabannya bukan yang alfa ya, karena kita tadi disuruh mencari yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kalau yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii, jadi mungkin dia adalah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kalau yang Bravo, mahi-mahi. Ada 4 suku kata. Nah, ma di situ a, hi, i, ma, a, hi, i. Nah, itu semua suku kata akhirannya adalah vokal. Kemudian mh konsonannya itu tidak gandeng ya atau terpisah, artinya dia mengikuti aturan bahasa Hawaii, berarti bukan itu jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Meklea. Di situ ada huruf K sama L yang mana keduanya adalah konsonan ya dan dia gandeng. Padahal tadi disebutkan kalau dalam bahasa Hawaii huruf konsonan nggak boleh gandeng. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang Charlie. Oke. Jadi kita disuruh membuat kesimpulan atau menarik kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, teman-teman coba dulu ya. Di sini ada 2 soal, teman-teman. Teksnya lumayan panjang. Teman-teman coba dulu. Oh ya, untuk inference ini memang teman-teman harus diminta untuk scan dan skim sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Dicoba dulu ya, waktunya 2 menit. Saya timer pakai HP, teman-teman. Silahkan 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Sepertinya belum ada jawaban, nggak apa-apa, kita bahas bersama teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya, bisa ditarik kesimpulan di teks kalau Guilds itu diizinkan untuk mengadakan pertunjukan publik karena, nah itu kalau kita scan dan skim itu letaknya di kalimat terakhir paragraf 1, teman-teman. Nah, kalimatnya berbunyi, jadi Guilds itu serikat ya, jadi serikat-serikat di zaman medieval itu yang dibentuk untuk melindungi dan mengangkat standar-standar profesi atau pekerja gitu ya, bagi para pedagang dan pengrajin, pekerja pengrajin itu memainkan peran penting dalam memsponsori pertunjukan atau hiburan gitu ya, dan mendapatkan eh, kekuatan politik dan beberapa bahkan diizinkan untuk mengadakan perayaan-perayaan publik. Nah, berarti itu tadi ya, karena dia mendapatkan pengaruh politik, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah yang Bravo. Guilds have
sorry, had influence on the leaders of the time. Jadi serikat kerja pada waktu itu tuh memiliki pengaruh pada para pemimpin ya di masa itu seperti itu. Kemudian nomor dua, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks kalau Moresca atau genre Moresca itu mendapatkan popularitas di seluruh Eropa selama berabad-abad karena, nah Moresca itu kalau kita scan itu di kalimat kedua ya teman-teman, paragraf terakhir, intinya di kalimat-kalimat awal di paragraf terakhir kita baca. Jadi tarian-tarian festif atau festival gitu ya, eh, comprise itu apa ya teman? Mencakup gitu ya, mencakup berbagai macam gaya. Termasuk di dalamnya itu adalah duktia yang memiliki ritme dan stand types yang lebih kompleks. Nah, yang membutuhkan konsentrasi eh, penuh atau konsentrasi yang tinggi gitu. Kemudian tarian-tarian yang lively. Lively itu artinya adalah kalau dia ke benda mati ya, contohnya tarian teman-teman, itu maksudnya dia cepat dan menarik. Jadi kayak eh, menarik dan gerakannya itu cepat gitu atau aktif seperti itu. Jadi tarian-tarian yang cepat dan aktif tadi ya, itu tergolong ke dalam genre Moresca yang berasal atau yang aslinya di atau berasal di abad ke-12 dan mendapatkan popularitas di seluruh Eropa selama berabad-abad. Nah, ada kata lively tadi, teman-teman. Kita cari sinonimnya ya. Nah, jawabannya adalah yang bravo juga ya. It's quick and exciting movement. Jadi gerakannya yang menarik dan cepat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit. Ya, waktunya, sorry teman-teman, saya timer pakai HP ya, karena waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Kita cek. Di situ soalnya nomor 3 adalah bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa sebuah peningkatan di jumlahnya sunspot itu merupakan sebuah tanda dari, nah itu kalau kita scan dan skim itu munculnya di kalimat terakhir paragraf 1 ya teman-teman. Nah kalimatnya itu berbunyi, namun aktivitas sunspot atau titik matahari yang meningkat itu dapat mengganggu pengiriman sinyal radio jarak jauh di bumi yang menandakan adanya aktivitas matahari yang lebih tinggi atau yang meningkat. Nah, berarti penandanya tadi itu ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah, nah yang Charlie ya, teman-teman. Jadi peningkatan, jadi tandanya kalau sunspot itu nambah, itu karena ada peningkatan aktivitas matahari. Oke, berarti nomor 3 Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Waktunya 1 menit juga. Saya pakai HP ya, teman-teman. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 1 menit sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, sebenarnya belum ada jawaban, nggak apa, kita bahas teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo ternyata. Mari kita cek ya. Di situ nomor 4 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang bisa ditarik kesimpulan dari paragraf pertama mengenai border itu batas ya, teman-teman. Jadi batas negara Amerika Serikat dan Kanada di awal 1900-an. Nah, kita cek di situ border itu kalau kita lihat ya, itu muncul di kalimat terakhir paragraf 1. Kalimatnya berbunyi, meskipun menentukan figur di sini kayak gini ya, teman-teman. Angka bisa dibilang angka tepatnya yang berhubungan dengan migrasi dari orang-orang yang masuk dan keluar dari Kanada sebelum 1921 itu tidak mungkin. Khususnya karena batas Amerika Serikat yang cenderung terbuka, ya maksudnya terbuka itu orang-orang bisa keluar masuk cenderung dengan mudah gitu ya. Kanada mendapatkan pendapatan bersih kira-kira 1 juta orang yang mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan itu. 1 million people. Oke, intinya itu tadi ya. Jadi pertanyaan tadi bordernya. Jadi bordernya itu dia terbuka. Maksudnya terbuka itu gampang untuk keluar masuk seperti itu. Nah, kita cek yang alpha, imigran itu diizinkan untuk melintasi perbatasan hanya pada waktu-waktu tertentu di dalam 1 tahun. Bukan ya? Kalau yang Bravo, it was hard, sulit bagi eh, official di sini artinya adalah ini ya teman-teman, orang-orang yang berkepentingan gitu ya, yang berurusan dengan itu maksudnya untuk jadi orang-orang yang memiliki jabatan di Kanada untuk melacak imigran-imigran atau imigrasi-imigrasi dari Amerika Serikat. Nah, ketemu teman-teman. Nah, sulit tadi karena itu dijelaskan itu tadi. Impossible itu ya, tidak mungkin bahkan. Jadi karena banyaknya orang-orang keluar masuk karena batasnya tadi relatif terbuka. Jadi jawaban nomor 4 adalah Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus menarik suatu kesimpulan atau kemungkinan ya. Nah, sekarang jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga diminta untuk menarik kesimpulan teman-teman. Yaitu soal transition ini. Nah, transisi ini definisinya adalah kalimat yang menghubungkan antar paragraf. Jadi misal paragraf 1 dan paragraf kedua itu nanti pasti topiknya agak beda teman-teman. Nah, tapi topik yang berbeda tadi itu harus disambungkan supaya nanti kalau dibaca enak. Ya, ada namanya kalau kita nulis itu harus kohesi dan koheren. Jadi kalau dibaca itu smooth. Kalimat satu dan berikutnya itu harus nyambung. Nah, paragraf juga gitu. Paragraf sebelum dan setelahnya harus nyambung, harus dibaca itu nggak boleh loncat. Tiba-tiba berubah topik itu nggak bisa, teman-teman. Ya. Nah, makanya ada namanya transisi ini. Nah, transisi ini bisa dipakai untuk menjawab soal inference, yaitu lebih tepatnya kalau kita disuruh nebak paragraf sebelum atau paragraf setelahnya teks itu apa, atau membahas tentang apa. Nah, nanti kalau pertanyaannya kita disuruh nebak paragraf yang mendahului teks atau paragraf sebelumnya teks gitu ya, kita baca kalimat pertama. Ya, karena itu adalah transisi yang paling dekat atau kalimat yang paling dekat dengan paragraf sebelum teks. Oke, kalau pertanyaannya adalah paragraf yang mengikuti atau paragraf setelahnya teks, ya udah kita baca kalimat terakhir, teman-teman. Karena itu adalah kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului teks atau sebelumnya teks ini kalau dimasukkan paragraf membahas tentang apa. Jadi di atasnya teks ini ya. Nah, kita baca kalimat yang paling dekat, yaitu kalimat 1. Kalimat pertama apa namanya? Di situ kita baca mitos yang lain mengenai lautan itu membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti sebelumnya itu juga ada mitos ya, teman-teman, tentang lautan. Tapi bukan Davy Jones, karena Davy Jones ini yang lain dari sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita cek, yang Alpha sama Bravo udah pasti salah, karena Davy Jones di situ baru diperkenalkan di teks ini. Nggak mungkin sebelumnya udah dibahas kalau dia baru diperkenalkan di sini. Ya. Jadi Alpha Bravo bukan, nah jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman.
Di situ yang Charlie berbunyi, sebuah cerita tradisional yang berbeda mengenai lautan. Seperti itu. Nah, kita coba ke latihan soal. Di sini ada 2 soal buat teman-teman. Waktunya berarti 2 menit. Saya timer pakai HP. 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Dan ada jawaban Alpha Charlie. Saya lihat semuanya menjawab. Oke, ada jawaban Alpha Delta juga. Mari kita cek ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya. Paragraf yang mendahului teks di atas kemungkinan membahas tentang. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului, kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, tokoh yang penting yang lain dalam bidang linguistik adalah Noam Chomsky. Nah, tiba-tiba ada tokoh influential yang lain. Berarti sebelumnya tadi itu ada mengenai tokoh gitu ya, teman-teman, tapi bukan Noam Chomsky. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha, ya, a different important figure in linguistics. Jadi, tokoh penting yang berbeda dalam linguistik. Selain maksudnya yang berbeda di sini selain Noam Chomsky ya. Oke, good job. Nomor 2, paragraf yang mengikuti teks di atas kemungkinan membahas. Nah, karena yang ditanyakan yang mengikuti artinya kita baca kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir berbunyi, penelitian ekstensifnya dan analisis linguistiknya telah telah berkontribusi banyak kepada pemahaman kita tentang intrikasi itu masalah-masalah gitu ya. Jadi masalah-masalah dalam komunikasi manusia. Nah, kita cek ya, berarti pasti ada hubungannya dengan masalah-masalah pada komunikasi manusia. Berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Broader implications of communication. Jadi kalau diartikan implikasi itu artinya masalah ya. Jadi sama kayak masalah, sama kayak pemakaian juga bisa, penerapan juga bisa. Jadi masalah-masalah yang lebih luas dalam komunikasi. Lebih tepatnya dalam konteks teorinya Chomsky seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Ada 2 soal, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Dan ada jawaban Charlie Delta, Bravo Delta. Oke, antara Charlie Delta atau Bravo Delta kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, berarti kita baca kalimat pertama ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, fenomena alam yang menakjubkan yang lain adalah pembentukan atau terbentuknya kilat selama badai, gitu ya. Nah, kita cek. Berarti tadi tiba-tiba ada pembentuk apa namanya? Fenomena alam yang lain ya. Berarti sebelumnya juga pasti ada fenomena alam yang lain juga. Nah, kalau ABCD fenomena alam itu adalah yang Charlie ya. Jadi fenomena-fenomena alam yang menakjubkan. Kemudian nomor 4, paragraf yang mengikuti teks di atas kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mengikuti atau setelahnya kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, energi listrik yang discharge itu yang dikumpulkan gitu ya, atau yang dikeluarkan selama lightning itu atau selama adanya kilat gitu ya, dapat mengganggu sistem komunikasi dan mengganggu alat-alat elektronik. Nah, meskipun atau apa ya, di sisi atau selain gitu ya, selain bahaya-bahaya yang potensial atau yang mungkin terjadi, lightning ini artinya kilat itu juga memainkan peran penting dalam siklus nitrogen planet kita. Nah, berarti ada hubungannya dengan ini ya, peran pentingnya petir atau lightning, kok petir apa namanya? Iya, petir teman-teman ya, di dalam siklus nitrogen planet kita. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Peran dari petir dalam siklus nitrogen. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang reading teknik yang terakhir, yaitu teman-teman diminta untuk mencari atau membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks seperti itu ya. Nah, before we dismiss the class, maybe any one of you have any question. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman ditanyakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, thank you so much for today. I'll see you again next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night, guys. See you next time.